Sobat Cuan, gimana nih kabarnya Sobat Cuan? Kali ini kira-kira kabar Porto juga seperti apa? Tentunya semoga selalu sehat dan berkabar baik. Nah, di konten edukasi kemarin kita udah membahas secara garis besar analisa fundamental. Kali ini bakal sedikit kita kulik lebih dalam analisa fundamental ini untuk salah satu instrumennya, yaitu GDP, yang mungkin emang udah familiar ya Sobat Cuan dengar tentunya. Sebelum kita move lebih jauh, pasti harus kita bahas dulu apa sih sebenarnya GDP ini atau Gross Domestic Product. GDP atau PDB atau Produk Domestik Bruto ini merupakan sebuah indikator ekonomi yang mengukur nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Nah, GDP ini sering digunakan sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara dan memang merupakan salah satu indikator utama yang dalam menganalisa kesehatan ekonomi suatu negara. Ada 3 pendekatan umum yang memang biasa digunakan untuk menghitung GDP. Yang pertama adalah pendekatan produksi atau output. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk mengukur nilai produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Nah, ini termasuk nilai tambah dari semua sektor ekonomi seperti pertanian, industri, dan juga jasa. Selanjutnya adalah metode pendekatan pendapatan. Nah, biasanya digunakan untuk mengukur total pendapatan yang diterima oleh semua faktor produksi dalam suatu negara, seperti gaji pekerja, terus ada keuntungan perusahaan, juga pajak yang dikurangkan subsidi. Yang terakhir adalah metode pendekatan pengeluaran. Nah, metode ini digunakan untuk mengukur total pengeluaran untuk barang dan jasa dalam suatu negara. Pastinya ini mencakup konsumsi, investasi perusahaan, belanja pemerintah, dan saldo ekspor impor. Nah, selanjutnya GDP ini dibagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama bakal kita bahas adalah konsumsi atau diwakili oleh huruf C. Nah, konsumsi ini merupakan pengeluaran oleh konsumen untuk barang dan jasa. Selanjutnya adalah investasi yang diwakili oleh I, merupakan pengeluaran oleh perusahaan untuk menambah modal fisik ataupun peralatan, sarana prasarana, ataupun membuat cabang atau bahkan pabrik baru. Belanja pemerintah atau G, government. Nah, pengeluaran ini ya jelas adalah pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa. Nah, Sobat Cuan, formula dasar untuk menghitung GDP adalah GDP sama dengan C atau konsumsi ditambah I atau investasi tambah G atau government, selanjutnya ekspor dikurangi impor. Nah, Sobat Cuan, karena GDP ini mengukur produksi dalam negeri, maka ekspor memang perlu ditambahkan karena merupakan bagian dari produksi dalam negeri. Sedangkan kenapa impor dikurangkan? Karena mewakili barang dan jasa yang diproduksi dari luar negeri. Tadi ada basic pengenalan, selanjutnya juga ada kegunaannya serta rumusnya. Nah, selanjutnya kita bakal membahas peran signifikasi dalam menganalisis kesehatan ekonomi suatu negara. GDP ini memang punya peran signifikasi yang besar untuk menganalisa kesehatan ekonomi suatu negara. Tapi kira-kira karena apa ya bisa dikatakan penting? Nah, berikut bakal kita bahas apa aja alasan mengapa GDP ini penting. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, GDP itu dianggap penting karena memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kalau GDP meningkat dari satu periode ke periode berikutnya, itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif untuk suatu negara. Nah, pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, bisa juga untuk menekan standar pendapatan yang berarti akan meningkatkan standar hidup. Alasan selanjutnya adalah pendapatan nasional. Nah, GDP ini juga mencerminkan pendapatan nasional suatu negara. Karena memang semakin tinggi GDP per kapita, maka semakin tinggi juga pendapatan rata-rata per individu di negara tersebut. Nah, GDP ini memberikan gambaran tentang sejauh mana kekayaan sumber daya ekonomi yang didistribusikan di antara penduduk negara tersebut. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, Sobat Cuan, meskipun GDP ini memang tidak memberikan gambaran lengkap tentang kesejahteraan masyarakat karena memang tidak memperhitungkan distribusi pendapatan dan faktor-faktor lainnya, tapi sejatinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini tercermin dalam peningkatan akses ke pendidikan ataupun ke perumahan, kesehatan, dan yang terakhir adalah infrastruktur.
Alasan selanjutnya, mengapa GDP itu penting untuk memberikan peran signifikasi adalah investasi dan keputusan bisnis. Seperti yang udah kita bahas kemarin, bisnis itu sering menggunakan data GDP untuk membuat keputusan investasi. Ya, pasti masuk dalam analisa fundamental. Nah, tingkat ekonomi yang tinggi dapat menunjukkan peluang investasi yang baik. Sementara pertumbuhan yang rendah atau negatif dapat memicu ketidakpastian ekonomi. Dan selanjutnya adalah ketahanan ekonomi. Ketika suatu negara memiliki ekonomi yang besar dan beragam, nah Sobat Cuan itu dapat memberikan ketahanan ekonomi. Diversifikasi ekonomi dapat mengurangi dampak negatif dari fluktuasi pada sektor-sektor tertentu. Alasan terakhir yang penting jelas adalah kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah memang biasa menggunakan data GDP untuk merancang atau bahkan mengevaluasi kebijakan ekonomi. Nah, biasanya peningkatan GDP dapat menjadi indikator keberhasilan kebijakan ekonomi yang disambung dengan politik, sementara untuk mengukur pertumbuhan yang melambat ataupun berfluktuasi cepat dan dapat memicu respon kebijakan untuk merangsang ekonomi ke depannya. Jadi kita udah ngebahas soal faktor penghitung dari GDP ini. Tadi ada konsumsi, ada investasi, ada APBN pemerintah, dan ada ekspor serta impor. Tapi sebenarnya apa sih kontribusi dari masing-masing faktor yang udah kita sebutkan tadi? Mungkin bakal kita bahas satu persatu ya Sobat Cuan. So, jangan bosan dan simak terus video. Yang pertama kita awali kontribusi dari konsumsi. Pengeluaran oleh konsumen untuk barang dan jasa. Nah, kontribusi dari konsumsi ini memang tinggi serta mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa. Pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tingkat kepercayaan konsumen terhadap ekonomi atau sektor barang dan jasa. Jelas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya. Selanjutnya, kontribusi dari investasi sendiri menciptakan kontribusi positif dengan mencakup pengeluaran oleh perusahaan untuk meningkatkan modal fisik seperti pabrik, sarana prasarana atau peralatan, juga bahkan teknologi. Nah, investasi yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas serta kapasitas produksi makin bertumbuh. Kontribusi selanjutnya, pengeluaran pemerintah ini berkontribusi untuk barang dan jasa seperti infrastruktur ataupun layanan publik yang memang memberikan dorongan ekonomi. Nah, hal ini juga dapat menciptakan lapangan kerja dan secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk pengaruhnya pada stabilitas ekonomi, ada pada belanja pemerintah juga dapat digunakan untuk menjaga stabilitas, terutama selama periode ketidakstabilan ekonomi tersebut. Nah, dua komponen yang lain yang tidak kalah penting adalah ekspor dan impor. Mungkin kontribusi ini dapat dikatakan positif atau negatif karena net ekspor ini mencakup perbedaan antara ekspor barang dan jasa yang dijual ke luar negeri dan impor barang atau jasa yang dibeli dari luar negeri. Kalau ekspor ini lebih besar dari impor, pasti kita akan surplus. Nah, ini memang berkontribusi positif terhadap GDP. Sebaliknya, jika impor lebih besar daripada ekspor, kita akan mengalami defisit dan ini berkontribusi negatif terhadap GDP. Untuk pengaruhnya sendiri pada neraca perdagangan adalah dapat mencerminkan daya saing ekonomi di pasar internasional. Nah, memang kontribusi dari setiap komponen ini dapat berubah-ubah tergantung pada situasi ekonomi suatu negara. Misalnya dalam kondisi resesi, nah investasi dan konsumsi mungkin memang akan turun dan pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk merangsang ekonomi sebagai kebijakan selaras untuk menangani resesi.